Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Begitu pula bagi warga tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah pembukaan bulan keluarga dan pekan anak. Kami, anak-anak, adalah bagian dalam keluarga dan persekutuan. Kami menjadi anggota keluarga Kristen yang adalah komunitas terkecil umat percaya di lingkup gereja dan masyarakat. Setiap keluarga, termasuk kami, dipanggil untuk hidup bersama dalam kasih dan kebenaran. Kiranya keluarga menjadi tempat bagi anak-anak untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan. Kini, marilah kita memulai ibadah pembukaan bulan keluarga dan pekan anak saat ini. Kita wujudkan panggilan hidup bersama dengan membangun persekutuan keluarga di KJW saat ini. Umat disilakan berdiri. Mari kita memuji selamat pagi Bapa.
Tuhan, ibadah Minggu pagi merupakan rangkaian pembukaan bulan keluarga GKJW pada tahun 2020. Dan kita akan dipimpin dengan tema besar, berakar dalam altar, berbuah dalam ladang. Gambaran tentang keluarga disajikan untuk kita, baik melalui gambar keluarga kudus, begitu juga tentang tahapan-tahapan perkembangan anak yang akhirnya dihadirkan di dalam kehidupan kita. Keluarga GKJW bertumbuh dalam keseharian dengan pusat tumbuh iman dalam ibadah melalui pelayanan gereja yang juga menarik dalam situasi dinamika keluarga setiap hari. Di dalam keseharian itulah kita diajak untuk merayakan dan merasakan tumbuh kembangnya iman kita. Bisa saja dalam altar dan ladang kehidupan terjadi ketidaksatuan setiap insan yang ada di dalam keluarga. Jika tidak ada kesatuan, bisa berdampak kepada krisis hidup berkeluarga. Oleh karena itu, marilah pada bulan keluarga pada tahun 2025 kita umat Tuhan diajak untuk kembali membangun kehidupan keluarga sesuai dengan kasih dan firman Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah pembukaan bulan keluarga dan kita awali dengan pekan anak dengan menyampaikan pengakuan yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang memeliharanya dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat disilakan. Saudara-saudara, dalam rangkaian bulan keluarga pada tahun ini kita akan mengawali dengan pekan anak, dan di depan akan ada pekan wanita dan di berikutnya akan ada pekan Adiusko. Tema pekan anak sebagai awal dalam rangkaian bulan keluarga pada tahun ini adalah anak GKJW istimewa. Setiap generasi memiliki keistimewaannya masing-masing. Begitu juga dengan anak GKJW, pasti istimewa. Istimewa tidak hanya diakui, tetapi juga diharapkan mampu mengukuhkan bahwa anak GKJW bisa tumbuh menjadi subjek dalam pelayanan gereja. Sudah kita wujudkan antara lain melalui tahapan-tahapan kita libatkan di dalam pelayanan ibadah. Melalui pekan anak ini, kita dipanggil untuk mewujudkan gereja sebagai tempat tumbuh kembang anak dan semakin melahirkan dan mencetak anak-anak GKJW yang pancen istimewa. Semoga melalui pekan anak pada tahun ini, anak-anak kita bisa menampilkan bakat, talenta, kemampuan, dan keterampilan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang saudara, sebagai rangkaian pekan anak, kita nyanyikan lagu Aku Anak GKJW. Kita ungkapkan kesukacita kita sebagai anak-anak telah dipercayakan Tuhan kepada gereja kita. Mari kita bersukacita, kita bertepuk tangan, kita menyanyi lagu Aku Anak GKJW. Aku
tahapan dan juga prosesnya masing-masing. Sejak ada di dalam doa untuk hadir di tengah-tengah keluarga, ada di dalam hati seorang ibu, dan akhirnya hadir di tengah-tengah keluarga. Ada tahapannya, ada prosesnya. Dan ketika anak-anak itu telah ada di tengah-tengah kita, bagaimana kita mengasuh dan juga merawat. Inilah Tuhan Tuhan. Sejak pada mulai, anak-anak dipercayakan pada Allah. Tuhan, aku mengaku dosaku. Aku sering membantah mama dan papaku dan juga sering membuat mereka sedih karena sikapku. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, ampunilah salahku. Kadang aku malas baca, dan saat ulangan aku masih suka mencondet. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, ampuni. Aku masih suka berbohong dan menyakiti hati orang tua dan temanku. Apa lupa waktu? Jahil sama teman juga saudaraku. Aku suka berdebat dengan mereka. Tuhan, aku. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anak, di dalam pengakuannya dan mohon ampunnya kepada Tuhan, sebenarnya juga menjadi penanda mereka juga ingin mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Anak yang bertumbuh di tengah-tengah kita juga berada di dalam ketidaksempurnaan, namun sekaligus mendapatkan kebaikan. Mereka berlatih jujur mengaku dan memohon ampun pada Tuhan. Dan biarlah kita berada dalam naungan cinta Tuhan yang menyertai anak kita. Kristus kiranya menyertai doa-doa dan permohonan pertobatan kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa kita dan memohon pengampunan kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni dan memberikan anugerah kepada kita. Berita anugerah bagi kita dan dia. Aku akan mengalihkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan kepadaku. Aku akan mengampuni segala kesalahan dan dosa dan perbuatan mereka terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2. Allah adalah kasih dan sumber kasih. saling mengampuni, saling menyempurnakan di dalam kehidupan umat. Disilakan duduk. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian mewujud menyatakan kita kasih Tuhan yang telah kita rasakan, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pada rangkaian ibadah saat ini, Alkitab akan dibaca oleh anak-anak jemaat. Disilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini.
ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, segiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya. Hai semua orang yang bergabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadikannya dan susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari datanya yang berlangsung. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa. Seperti batang air yang membanjir, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur-hiburnya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya pada musuh-musuhnya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 66 ayat 1 sampai 9 yang kita nyanyikan secara responsoria atau berbahasa. Bacaan kedua terambil dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya diperdulikan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sesekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Inilah bacaan-bacaan kita di minggu hari ini, dan kita akan masuk dalam bacaan Injil di minggu ini. Inilah permulakan Injil Kristus. Saya akan dulu berdiri. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 20, dan saya menggunakan terjemahan baru 2. Lukas 10 1 sampai 11, 16 sampai 20 yang demikian tertulis bagi kita. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damai itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damai itu kembali padanya. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang bekerja mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah,
juga debu logam yang melekat pada kaki kami tebaskan terhadap. Namun ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Lanjut ayat yang ke-16. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga. Demikian bacaan Alkitab kita untuk hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memelihara. Amin. Dalam rangkaian menyambut merayakan Pekan Anak pada tahun ini, kita akan ikuti persembahan pujian. Kali ini tidak dari anak-anak dan remaja, tetapi dari kakak-kakak pamong akan bernyanyi dengan lagu berjudul Padamu Percaya. Kakak-kakak pamong ini sudah berlatih luar biasa, dan mari kita menerima persembahan pujian ini dengan kesukacitaan. Silakan.
Terima kasih rekan-rekan pamong, kiranya Tuhan senantiasa meminta dan juga memberkati setiap pelayanan yang telah diberikan dan terbaik untuk tumbuh banyak iman anak-anak jemaat. Dan Yesus memberkati rekan-rekan pamong. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebagai rangkaian awal, mari kita say hello kepada anak-anak kita. Hai anak-anak. Anak-anak, apakah mau say hello? Sangat biasa. Mari kita say hello kepada rekan-rekan pamong kita, guru sekolah minggu kita. Ya. Sekarang kita say hello ke Sama Pak Pendeta. Benar. Tapi dengan anggota keluarga yang sedang hadir dalam ruangan ini. Silakan anak-anak menyambut selo semuanya. Coba dengan anak-anak yang hadir, dengan anggota keluarga kita yang ada di ruangan ini. Ada yang tidak berselo kan? Nah, Ibu Bapak dan Saudara, suasana ketika kita bertegur sapa dengan say hello, dengan tangan kita yang melambai begitu, dengan tangan yang melambaikan seperti itu, sebenarnya berkaitan dengan sebuah proses rasa yang kita rasakan. Ibu-ibu tadi ketika bersay hello kepada anaknya dan anaknya tidak merespon, gimana rasanya? Sudah begini, tapi ternyata anak kita ini sebenarnya berkaitan dengan sebuah hal yang saya kutip dari beberapa catatan tulisannya Karen Armstrong pada buku Compassion. Karen Armstrong ini penulis buku sejarah Tuhan. Kita, ya catatan di halaman 25, kita manusia dibandingkan dengan spesies lainnya bergantung secara lebih radikal kepada cinta, rasa. Otak kita telah berevolusi untuk peduli dan membutuhkan kepedulian. Begini tidak mendapatkan respon berikutnya. Sedemikian rupa sehingga mereka manusia menjadi lemah jika kepedulian ini tidak ada. Mungkin tadi ada yang merasakan sedih, kecewa, sudah say hello, tidak mendapatkan respon. Ingin peduli tetapi tidak mendapatkan kepedulian. Itulah hal yang terjadi pada diri kita. Dan emosi-emosi ini, saudara, pada awalnya dimunculkan oleh kasih sayang ibu. Jadi kalau ibu bapak nanti kemudian juga anak-anak closing, ada sebuah hormon seperti oksitosin. Nanti bisa closing. Hormon seperti oksitosin itu adalah sebuah hormon yang menginduksi rasa kedekatan kepada orang lain dan memainkan peran penting dalam pengembangan rasa keterikatan dengan orang tua. Jadi pada diri kita sendiri sebenarnya sudah ada habit, sudah ada dasar untuk peduli, untuk kasih, untuk menunjukkan cinta dan juga menunjukkan perasaan kita dengan harapan mendapatkan respon. Tentang
Ibu bapak dan saudara, berbicara tentang kepedulian, berbicara tentang respon dari yang lain, ini berkenaan dengan rasa diterima. Kalau kita baca tadi dalam bacaan-bacaan Injil, khususnya di dalam Injil Lukas tadi, muridnya Yesus 70 disuruh berangkat untuk menyiapkan kota dan tempat di mana Yesus akan berangkat. Dan ada catatan, jika kamu ada rasa diterima di rumah, di kota, spesinya jelas, rumah dan kota. Jika rasa tidak diterima itu ada di tengah-tengah keluarga, bayangkan betapa suasananya sangat tidak menyenangkan. Rangkaian bacaan-bacaan kita di hari ini, saudara, berbicara tentang sebuah konteks. Saya kutip lagi dari tulisannya Gary Armstrong dalam Compassion. Dalam bahasa-bahasa Semit, belas kasih atau peduli itu berasal dari kata rahmat, dan ini kemudian juga dekat dengan Rahman dan juga dekat dengan Rahim. Sosok perempuan, sosok yang menciptakan hormon seperti oksitosin, rasa untuk peduli, untuk cinta, untuk memperhatikan. Dan jikalau perasaan itu tidak dipelihara, maka yang terjadi, murid Tuhan tidak akan datang di sini. Jika rasa cinta, penerimaan itu tidak ada, maka rumah itu tidak didatangi oleh utusan Tuhan, rumah itu, kota itu tidak didatangi. Konteksnya seperti itu. Berbicara tentang rasa diterima, kita juga berbicara, jadi kalau dalam kitab Yesaya tadi, saudara, berbicara tentang masa-masa pasca pembuangan, ternyata dikatakan, ayo kita memulai sebuah habitus baru, memulai sebuah konteks suasana hidup yang baru. Itu ternyata juga dalam pemaknaan seperti halnya relasi dengan seorang perempuan, rahim. Pada kata-kata di situ ada kata musuh dan juga identik dengan hormon oksitosin tadi, tentang peduli, tentang cinta yang sebenarnya telah ada dan kita miliki sejak kita lahir. Termasuk juga dalam tulisannya Paulus Galatia, itu juga bicara tentang anak Allah, relasi seorang yang melahirkan dan relasi dengan. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang inilah yang menjadi makna awal ketika kita memasuki dinamika dan perjalanan kita selama berkeluarga dan juga bersama-sama dengan anak-anak kita. Relasinya seperti apa? Apakah ada tentang cinta, kepedulian, rasa perhatian, rasa sayang? Kita rawatkah atau tidak? Dan jika itu tidak dirawat dengan sungguh-sungguh, maka ada kemungkinan suara kenabian dari Tuhan itu tidak bisa terdengarkan pada situasi. Sebab yang ada di tengah-tengah kota, di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah keluarga adalah keegoisan. Tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak menumbuhkan dan merawat rasa cinta. Keluarga memang dibentuk pada awalnya oleh manusia-manusia yang sudah berusia dewasa. Dan kita tahu, anak-anak itu adalah peniru yang paling ulu pada situasi, konteks, atau hal yang ada di depan matanya setiap hari.
Jika orang dewasa yang telah menyatakan kita dan menyatukan diri sebagai satu keluarga, dan ternyata di situ hilang oksitosin, maka anak-anakku juga akan bisa meniru menghilangkan oksitosin. Rasa peduli, cinta, perhatian, dan seterusnya. Rumah menjadi tidak nyaman. Dalam rangkaian bulan keluarga ini, saudara, mari kita berjuang. Kita menjaga, merawat, dan kita menjadikan keluarga kita, rumah kita, kota kita, dan juga gereja kita menjadi tempat yang nyaman, tumbuhnya oksitosin. Dan jika itu ada, maka betapa indahnya persekutuan. Jika tidak ada, maka yang terjadi adalah serbalik. Tidak nyaman, keegoisan, pertengkaran, perselisihan, bahkan juga caci maki bisa muncul. Dalam rangkaian awal bulan keluarga pada tahun, mari kita lihat apakah seperti yang ditunjukkan dalam konsep hormon oksitosin ada di tengah. Sebagai bagian akhir dalam refleksi kita ini, kita belajar untuk menciptakan rasa nyaman. Kita awali di tengah-tengah keluarga. Ibu bapak semuanya membawa HP? Bawa? Oke. Sekarang ibu bapak saya beri kesempatan 30 detik. Silahkan video call kepada orang yang selama ini tidak pernah ibu bapak hubungi, padahal dia adalah keluarganya ibu bapak. Silakan video call, hubungi anggota keluarganya ibu bapak yang mungkin selama ini jadi meskipun berada di sana. Dimulai dari sekarang. Ada yang nyambung? Ada yang belum nyambung? Ya. Mungkin hari ini saya agak longgar dalam aturan kalau di dalam ibadah jangan main HP. Padahal saya tahu HP adalah benda yang 25 jam sehari ikut ibu bapak. Kita gunakan momentum bulan keluarga untuk mengingat relasi kita dengan anggota keluarga ini.
apakah semuanya sudah nyaman dan disitulah akan tersiarkan suara Tuhan yang menciptakan masa depan. Jika hari ini dalam 30 detik belum sempat nyambung, mohon nanti setelah ibadah Yesus gunakan waktu, gunakan teknologi untuk kita bisa dekat dengan keluarga. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Satu lagi. Bersama-sama dengan iman percaya kita akan mengucapkan pengakuan. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan yang asli. Umat misalkan pengakuan yang asli. Aku percaya pada Yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kandungnya, yang menderita oleh pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam hari sama. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik bersama, persekutuan umat kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit dan hidup kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian penghayatan kita pemaknaan Pekan Anak, kita akan menjadi saksi dalam peristiwa pelayanan baptis anak untuk warga yang ada di Semarang kita. Pada hari ini ada saudara yang ingin membaptiskan putranya, dan keluarga tersebut adalah keluarga Arthur Emerdon Rahman Tomate dan Nuri Sekretariat. Keluarga ini disilakan untuk maju dan jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang tua mereka berharap agar putranya menjadi milik Kristus, dan ini dilandasi dengan semangat cinta Tuhan. Pengampunan dosa itu berasal dari Yesus. Kisah Rasul pasal 2 menyampaikan hal demikian. Bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh. Saudara orang tua yang akan membaptiskan anak, di sini telah tersedia air yang akan digunakan membaptis anak-anak saudara. Air ini adalah air biasa, namun sekarang dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak saudara akan diperciki dengan air yang menjadi tanda sekaligus meterai dan janji keselamatan Allah. Sebelum saudara menyerahkan putra saudara kepada Tuhan, akan disampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Orang tua yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak saudara dengan penuh kasih sayang dan taat kepada kehendak Allah, sehingga kelak di kemudian hari mereka berani mengaku imannya di hadapan Allah? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji.
Kepada umat mohon berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan orang tua yang membaptiskan anak saat ini apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Terpujilah nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang menyertai Tuhan. Kepada umat disilakan. Berdasarkan dengan pengakuan dan janji telah dinyatakan oleh orang tua, sekarang bawalah anak saudara dalam pembaptisan. Kita nyanyi dengan lagu dari MKB 152 bait 1 dan 2. Anak Mateo Manuel Tumate. Engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Sang Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Sungguh indah kasih-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Sekarang kami bersama-sama dengan keluarga yang Kau panggil untuk membaptiskan putranya. Inilah kesempatan menaruh harapan bagi masa depan. Dalam tubuh kembang anak akan ada masa depan bersama-sama dengan Engkau. Begitu juga dengan keluarga yang membaptiskan. Inilah awal untuk menunjukkan rasa taat, mendidik, mengasuh anaknya setia kepada. Ialah sukacita pembaptisan saat ini akan menjadi sukacita yang berjalan seterus waktu. Tuhan berkatilah keluarga mereka. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai perjalanan keluarga yang telah membaptiskan putranya, dan biarlah anak yang dipercayakan kepada keluarganya berada di dalam naungan cinta Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan dan menyertai saat ini hingga sepanjang masa.
Umat disilahkan duduk. Keluarga Arthur Emerson Rahman Umati dan Uni Septaria, saya akan menyerahkan surat tanda keluarga, surat tanda baptis, dan bila menjadi penanda ada tekad semangat sebagai orang tua mengasuh mendidik anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pada keluarga Mas Arthur Mbak Uli, dipersilakan. Mari kita menyanyikan lagu lagunya ini tentang tresno, Bapak Ibu. Kebacut tresno. Mari kita nyanyikan. Kita tepuk tangan. Bikin saya lupa. Nah, saya merawat dan juga memelihara oksitosin dan bila kebacut tresno itu juga menjadi landasan di dalam keluarga kita masing-masing. Dan kebacut tresno ini Bapak membuat kita berupaya dekat dengan Tuhan dan juga menunjukkan cinta kita kepada Tuhan itu dalam mengasihi sesama. Hari ini kita akan menjadi saksi dalam rasa kebacut tresno itu kepada Tuhan. Kita akan menjadi saksi dalam pelayanan peneguhan Cindy sebagai penanda ada harapan semakin cinta Tuhan dan menjadi warga jemaat yang dewasa.
Hari ini kita akan menjadi saksi dalam peristiwa pelayanan peneguhan Sidi kepada satu saudara kita yang mereka juga akan bersiap untuk menunjukkan cintanya kepada Tuhan dan juga cinta kepada pasangannya. Kepada saudara Daniel Inantio Kristi dipersilahkan. Saudara kita ini berasal dari GPI Abdiel Sidoarjo dan juga telah mengerahkan pelayanan Sidi di gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses untuk tiba pada titik pelayanan peneguhan angkat Sidi tentunya berasal dalam proses didikan dan juga bimbingan orang tua. Dan sekarang saudara kita Daniel Inantio Kristi akan menunjukkan imannya secara mandiri dan juga dewasa. Saudara Daniel berkat ketekunan dan kesetiaan orang tua, sekarang saudara akan menunjukkan ungkapan pengakuan siap menjadi warga jemaat dewasa. Jika selama ini telah tertanam pengajaran baik dan biarlah itu terus akan berlanjut dan saudara dapat melanjutkan hidup dengan percaya kepada Kristus. Saudara Daniel, sebelum saudara menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Kami semua, anggota majelis jemaat dan warga jemaat yang hadir, akan menjadi saksi. Saudara Daniel Inantio Kristi, apakah saudara percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong? Bagaimana jawabnya? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Saudara Daniel, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamatmu yang sejati, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan hidupmu di bawah bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Saudara Daniel, apakah saudara berjanji untuk senantiasa setia kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allah yang juga setia dengan janji? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Pertanyaan keluarga jemaat, saya mohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara bersedia menerima saudara Daniel selaku warga jemaat dewasa dan saling mendukung dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Terpujilah nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Di dalam keyakinan tentang ungkapan pengakuan dan janji yang telah diungkapkan oleh saudara kami, ya Tuhan, kami bersama-sama berproses untuk berjalan beriringan sebagai sesama umat Tuhan, saling mendewasakan, saling menyertai, saling mendukung dalam tumbuh kembangnya iman kami sebagai saksi-saksi Kristus. Lindungilah dan berkatilah saudara kami Daniel menjadi warga jemaat dewasa dalam setiap tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Tuhan berkatilah saudara kami. Amin. Dalam dukungan doa, mari kita bersama-sama akan menjadi saksi untuk pengucapan pengakuan iman yang akan disampaikan oleh saudara Daniel. Dipersilakan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
ketiga, kami pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Kita bersama menyanyi lagu itu dia nomor 60, Aku Ngasihi Engkau. Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Roh Kudus, Sang Penyerta dalam hikmat, menyertai perjalanan iman saudara Daniel dalam pengakuan dan kepercayaannya sebagai pengikut Kristus, dan berkat-berkat Allah itu hadir saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Umat disilakan duduk. Kepada saudara Daniel, kiranya Tuhan mengasihi dan juga memberkati dalam kehidupan iman yang telah mengaku sebagai umat dan bahkan jemaat dewasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan sukacita, Mas Daniel ini akan menyampaikan pujian buat kita semua. Dia sekarang kasih sendiri berani, tapi ketika menyanyi tidak berani sendirian. Jadi silakan untuk menyampaikan pujian, nanti disampaikan judulnya. Silakan. Ini bisa disampaikan dan perkenalan. Selamat pagi para jemaat IPC dan AJ. Sebelumnya perkenalkan, saya Keke, merupakan calon dari Regina yang nantinya akan diberkati pada bulan Oktober tanggal 11. Mohon doanya kelancaran kami. Saya dan Daniel akan menyanyikan satu buah pujian berjudul Sampai Akhir Hidupku. Semoga bisa menjadi berkat para jemaat semua.
Tuhan sama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan bersama-sama melanjutkan rangkaian ibadah kita dalam mengucapkan dan juga mengungkapkan syukur kita untuk setiap perjumpaan iman yang kita alami pada saat ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah memberkati dan memelihara kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan dengan didasari firman Tuhan yang sempurna. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan mengumpulkan menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Dan Bapak Ibu, persembahan ada dua bentuk. Yang pertama ada persembahan hidup dan yang kedua ada persembahan syukur dan maju ke depan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memujikan pujian bersyukur bersama. Haleluya, ku memuji
Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pendidikan kami. Berikan kami hikmah dan pengertian dalam belajar. Lindungilah kami dari segala godaan dan berikan kami kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berkatilah juga para guru yang mengajar kami. Berikan mereka kesabaran dan kebijaksanaan. Haleluya. Dalam bersyukur ya Tuhan, kami dapat mengucapkan kepada selamat karena tidak semua orang bisa beribadah bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, berarti Bapak Ibu Amon, Bapak Ibu Majelis, bagi anak-anak sekolah minggu dan Bapak Pendeta beserta keluarga. Haleluya. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu dengan hati yang rendah dan harapan. Mohon semua bagi para jemaat yang tidak hadir dan sakit. Kiranya Tuhan angkat sakit penyakitnya dan Tuhan beri penghiburan. Memang Yesus selalu. Terus saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan, lindungi dari berbagai penyakit, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kami juga memohon agar Engkau memberikan perlindungan-Mu di dalam kehidupan mereka. Berikan rezeki yang cukup untuk orang tua kami. Lancarkan segala usaha yang mereka jalani saat ini. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang baru melaksanakan sidang Tuhan. Kiranya kakak-kakak kami diberi hikmat, semangat, serta hati yang bersungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja, orang tua, serta pendamping katekis Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi awal bagi mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk segala bulan belajar ini. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang dari pekerjaan, di mana mereka mengajarkan saat mencari pekerjaan. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu juga berdoa untuk masa depan kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami ingin berdoa untuk kota tempat tinggal kami. Kami ingin berdoa untuk rumah di mana kami tinggal. Kiranya semuanya berada dalam keadaan yang nyaman dan kami bisa saling mengasihi. Tuhan, berkatilah juga untuk kesempatan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menjadikan sebagai hal untuk mendukung kegiatan dan juga pelayanan gereja. Inilah doa kami dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di bumi berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Pada pagi ini saya akan membacakan beberapa penekanan kita Jumat. Yang pertama adalah dari Komisi Pembinaan Saksian. Depan akan diadakan aksi donor darah tanggal 13 selesai ibadah. Dan mohon Bapak Ibu yang berkenan untuk mendonorkan darahnya bisa mendapatkan dari grup
Kemudian yang kedua untuk badan perlindungan keluarga yang di manajemen masih kosong, data untuk tanggal 7 Juli 2025 memerlukan bertempat di rumah Bapak Sugeng Metro yang akan dilayani oleh Pak Yunus dan Bikin mulai seperti biasa pada pukul 18.00. Kemudian hari ini dalam rangka pengumpulan dana untuk peringati hari ulang tahun NKRI yang ke-80, Komisi Pembinaan Wanita dan juga Komisi Adi Yuswo mengadakan kolaborasi untuk menyediakan sarapan foto di tempat parkir, dan fotonya adalah makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Lebih baik lagi makan seikhlasnya, bayar sepuasnya supaya hasilnya lumayan. Yang terakhir ada pengumuman dari Komisi Pembinaan Pemuda yang mengadakan camp pada tanggal 10 dan 11 Juli. Monggo di KPP, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, sebentar. Pada hari ini bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga, kami mewakili KWPM Panjen ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kegiatan kami, yaitu PP Pemuda yang akan kami laksanakan pada tanggal 10 dan 11 Juli. Jadi pada hari Kamis dan Jumat minggu ini, yang bertempat di Wisma Syarul Batu dengan tema yang kami usung kali ini yaitu membangun hidup magang. Dengan maksud bahwa kami di sini sebagai pemuda, kami ada dan kami tidak diam, dan kami siap membangun pertumbuhan dari gereja ini sendiri. Dan berikut ada sedikit testimoni yang akan disampaikan dari teman-teman pemuda yang akan kita lihat pada layar. Mari. Yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang makin sibuk, Tuhan berikan kita sadar bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Tuhan tidak memanggil kita untuk berhenti, tapi untuk bangun dan membangun bersama. Inilah saatnya kita bergerak dalam kasih, iman, dan pelayanan. Kami mengundang untuk seluruh pemuda gereja Jemaat Panjen dan sekitarnya untuk ikut dalam Retret Pemuda 2025 Bangun Good Reminder pada tanggal 10 sampai 11 Juli di Wisma Syarul Batu. Akan ada ibadah bersama, output seru, dan akan ada malam keangkatan yang menyenangkan. Dan terkadang sekarang atau kamu bisa menghubungi Kak Jordan dan Kak Indra. Karena yang dibutuhkan bukan yang paling hebat, tetapi yang mau berjalan dan yang bangun bersama. Oke, itu tadi yang bisa teman-teman pemuda sampaikan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada jenengan semua yang sudah mensupport kami untuk kegiatan kali ini, di mana beberapa dari jenengan sudah memberikan donasi bagi kami, sehingga dana yang terkumpulkan sudah cukup memenuhi atau cukup banyak untuk bisa kami langsungkan kegiatan kami. Dan sampai hari ini pun tangan kami masih terbuka lebar untuk jenengan yang masih dengan lewat hati atau masih dengan kepedulian terhadap kami untuk mau memberikan dukungan bagi kami. Kami menerima donasi berupa dana ataupun sembako Bapak Ibu. Jadi kalau memang jenengan semua di rumah memiliki sembako berlebih, kami siap menampung dan itu nanti akan kami gunakan untuk kegiatan kami pada saat retreat nanti. Dan untuk teman-teman pemuda yang saat ini hadir, mari teman-teman, mari bergabung bersama kami, kita bonding bersama, kita menjadi satu kesatuan, dan mari kita bersama-sama membangun gereja ini menjadi dampak yang baik bagi kita jemaat dan juga bagi masyarakat sekitar. Dan yang terpenting dari kegiatan ini Bapak Ibu dan teman-teman pemuda, kegiatan ini tidak dipungut biaya sama sekali.
kalian tinggal mendaftar saja dan tanpa membayar 1 peser pun. Jadi secara langsung ini kegiatannya gratis untuk kita lakukan. Jadi mari dengan nanti setelah ibadah bisa menghubungi Mbak Angel atau Mas Jordan. Nanti akan ada di depan. Dan juga untuk teman-teman Nasidi, kalian bakal undang untuk bisa bergabung. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Komisi Pelayanan Pemuda dan Mahasiswa. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga yang pada tinggi dari Universitasnya yang mewakili. Ayo silakan. Shalom, selamat pagi. Saya mewakili dari keluarga Bapak Arthur dan Saudara Daniel yang hari ini kami menerima baptis anak dan juga peneguhan Sidi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Widi terutama, kemudian para majelis dan juga warga jemaat Kepanjen. Ketika kami menerima baptis anak, berarti tanggung jawab kami berdua sebagai orang tua akan bertambah. Begitu juga dengan Daniel akan memasuki fase kehidupan rohani di fase dewasa. Tentu ini tidak mudah untuk kami dan kami mohon dukungan dari warga untuk mendoakan kami agar kami bisa mampu melakukan tanggung jawab baru sebagai orang tua yang anak kami hari ini menerima baptis, juga Daniel yang menerima peneguhan Sidi dan yang akan melangkah ke jenjang berikutnya. Kami bersyukur hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini semua karena campur tangan Tuhan juga, dan saya bersyukur melihat adik-adik anak-anak yang bertugas hari ini. Waktu saya kecil saya nggak pernah kayak begini. Jadi kalian luar biasa. Yang namanya anak-anak masih ada kekurangan, oke. Yang kalian mampu bertanggung itu sudah luar biasa. Jadi itu ucapan terima kasih kami dan kami bersyukur bisa diterima di sini juga. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Sambutan dari pihak keluarga dan yang terkait setiap proses perjuangan baik putra dari Bapak Arthur maupun Mas Andrea dalam jenjang selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih dan baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini dalam rangkaian bulan keluarga. Kita secara khusus diajak untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita yakin bahwa Yesus sang kepala gereja juga menjadi kepala di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita jadikan keluarga kita menjadi tempat yang nyaman, khususnya bagi anak-anak, agar bisa terus bertumbuh dan berbuah dalam imannya. Jika hari ini Bapak melihat ornamen atau dekorasi yang ada, mungkin ada tanaman-tanaman yang menjulang tinggi, itu memang menjadi gambaran kita layaknya anak panah ataupun keris kalau dalam yang didekati itu Bapak, itu sebagai penanda bahwa anak-anak itu akan dilontarkan oleh orang tuanya ke masa depan. Bagaimana kita memberikan bekal yang terbaik. Mari kita akan bersama-sama menghayati pekan anak dan juga bulan keluarga. Dan biarlah dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita awali dan kita mulai kegiatan bulan keluarga di KJ Jemaat Kepanjen pada tahun 2025.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita akan menyanyi waktu Gusti gendong aku, dan saya undang umat untuk berdiri.